Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu potong rasa pandan. Ini super ekonomis banget, rasanya juga enak. Teksturnya super lembut, hanya menggunakan 1 butir telur aja. Hasilnya sekitar 30 potong. Wah, lumayan banget nih teman-teman kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu garam 1/4 sendok teh, perasa vanila 1/4 sendok teh. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan adonannya berubah sedikit lebih pucat. Untuk waktunya sekitar 2 menit. Setelah adonannya berubah warna sedikit lebih pucat, nah ini udah cukup. Selanjutnya kita tuang santan sebanyak 250 ml. Ini aku menggunakan 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml. Kemudian aku tambahkan dengan air. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah gulanya larut, untuk tandanya ketika diaduk seperti ini udah nggak berasa butiran-butiran gula. Tandanya udah selesai. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu protein sedang. Aku pakai sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini untuk tepung terigunya jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, selanjutnya kita tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus atau setara 27 gram. Kalau mau pakai susu bubuk yang curah juga boleh ya teman-teman, agar lebih ekonomis. Kemudian soda kue setengah sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Nah ini untuk bahan keringnya udah selesai. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan adonan licin. Setelah adonannya mulus dan licin seperti ini, kemudian kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Dan kembali diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang pasta pandan secukupnya aja, kira-kira setengah sendok teh. Lalu pewarna makanan, aku pakai yang hijau tua agar warnanya lebih bagus. Kalau teman-teman gak mau menggunakan pewarna makanan, boleh di skip ya. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Nah ini udah selesai, untuk hand whisknya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah ini udah selesai. Sebelumnya udah aku siapin loyang, aku pakai yang ukuran 24 x 24 cm yang sudah aku oles dengan margarin untuk bagian alasnya aja. Lalu aku lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles apa-apa ya teman-teman, dibiarkan kosong. Dan lanjut kita tuang adonannya. Boleh sedikit diangkat untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Atau boleh juga kita hentak-hentakan seperti ini. Nah ini untuk adonannya udah selesai, lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja ini kita akan kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa,
Penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 30 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu pandannya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat dan langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah dan kita balik. Lalu kita lepaskan loyangnya seperti ini. Dan kita lepaskan juga kertas rotinya. Untuk permukaan bawahnya kering, alhamdulillah hasilnya bagus ya teman-teman. Dan ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita oles dengan buttercream secukupnya aja. Nah, ini tadi aku juga nggak tahu kenapa teman-teman permukaan atasnya kurang cantik, tetapi ini hasilnya bagus, nggak bantet sama sekali ya teman-teman. Dan langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera. Kalau aku di sini akan aku potong menjadi 30 bagian seperti ini. Tuh, cocok banget nih kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Lanjut kita beri topping. Nah, di sini aku menggunakan keju ya teman-teman. Aku gunakan sebanyak 2 buah ukuran seperti yang aku pegang ini. Untuk topping boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Setelah selesai diberi topping, lanjut kita kemas. Di sini aku menggunakan paper cup seperti ini. Teman-teman boleh untuk cara mengemasnya disesuaikan aja ya. Dan kita bungkus menggunakan mika persegi seperti ini. Aku pakai yang diameter 6,5 cm. Dan nanti kita staples aja di bagian pinggirnya teman-teman. Cakep banget, jadi makin rapi dan cantik. Lanjut kemas untuk yang lain, lakukan hingga selesai. Nah, ini dia bolu potong rasa pandannya udah jadi. Hasilnya banyak banget dan juga sangat cantik. Aku dapatnya sekitar 30 potong. Untuk harga jual, teman-teman boleh sesuaikan aja dengan harga bahan, tenaga, dan keuntungan yang ingin didapat. Karena di masing-masing daerah itu harga bahan udah pasti berbeda ya. Jadi boleh teman-teman hitung-hitung sendiri. Nanti aku kasih gambarannya di kolom deskripsi. Dan ini aku coba potong. Masya Allah, hasilnya super lembut banget, teman-teman bisa lihat. Tuh, cantik banget ya. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget, teksturnya ini lembut banget loh teman-teman. Walau hanya 1 telur, manisnya juga udah pas, ditambah rasa asin gurih dari keju makin enak. Wajib banget teman-teman cobain, semoga bisa bermanfaat. Pertama, pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lanjut kita kocok lepas hingga tercampur rata. Nah, kalau udah, ini untuk telurnya kita sisihkan sebentar ya. Kemudian siapkan wadah dan masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram. Lalu tambahkan gula pasir yang udah di blender sebanyak 250 gram atau setara 17 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 500 ml. Ini untuk kekentalannya sedang aja ya. Ini aku pakai santan dari kelapa alami biasa. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman, dan adonannya halus. Nah, setelah adonannya halus dan tercampur rata, langsung aja kita tuang kocokan telurnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tuang semua ya teman-teman. Dan lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata ya.
Nah, ini untuk adonannya sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya kita saring. Di sini udah aku siapin wadah dan juga saringan. Tujuan disaring di sini agar nanti tekstur dari adonannya ini bisa halus dan lembut ya. Nah, seperti ini. Setelah selesai disaring, ini untuk adonan yang pertama kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita buat adonan yang kedua. Siapkan wadah dan masukkan tepung maizena sebanyak 60 gram atau setara 6 sendok makan munjung ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan gula pasir yang udah di blender sebanyak 120 gram atau setara 8 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram ya. Nah, ini kita aduk sebentar. Lanjut kita tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh dan santan sebanyak 250 ml ya teman-teman. Untuk kekentalannya sama seperti adonan yang pertama. Dan ini lanjut kita aduk sebentar. Nah, aku rasa ini udah cukup, jadi kita aduk sebentar aja. Lalu kita tuang jus pandan. Ini aku dapat dari 8 lembar daun pandan ukuran kecil. Lalu aku blender dengan air dan aku saring ya. Ini hasilnya. Kalau misal teman-teman gak ada daun pandan, boleh menggunakan pasta pandan, tetapi santannya menjadi 500 ml ya. Nah, kalau udah, langsung aja ini kita tambahkan dengan sedikit pewarna hijau muda agar warnanya lebih cantik. Tapi kalau misal nggak mau pakai pewarna juga nggak apa-apa. Ini agar warna hijaunya itu lebih terang gitu teman-teman. Nah, aku rasa ini sudah tercampur rata. Lanjut, ini aku udah siapin wajan untuk memasak. Lalu kita tuang adonannya dan jangan lupa disaring ya teman-teman untuk memastikan tidak ada serpihan atau sisa-sisa dari adonannya ya. Nah, seperti ini dan lanjut kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang aja dan terus diaduk hingga mengental ya teman-teman. Nah, kalau udah mengental seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya dan terus dimasak hingga lebih kental ya. Nah, seperti ini udah lebih kental banget, boleh kita matikan api kompornya. Dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Kalau udah, langsung aja kita pindahkan ke meja dan langsung kita tuang adonan pertama ya teman-teman, yang kita buat di awal tadi. Nah, ini sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu. Nah, ini aku tuang semuanya ya. Setelah selesai dituang, lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya halus ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini udah selesai. Untuk adonan pandannya boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita mau buat lapisan yang santan atau lapisan putih. Siapkan panci, lalu masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan. Kemudian gula pasir 30 gram atau setara 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan santan kental sebanyak 500 ml atau setara kurang lebih 2,5 gelas belimbing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman gak punya takaran gelas ukur seperti ini, boleh menggunakan takaran gelas belimbing ya. Kalau udah, langsung aja kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil dan terus diaduk hingga meletup-letup ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mulai meletup-letup. Ini udah cukup ya. Boleh kita matikan api kompornya. Untuk teksturnya seperti ini. Kalau misal nanti teman-teman coba buat terus ngerasa terlalu kental, boleh ditambahkan dengan air hingga adonannya ataupun teksturnya seperti ini ya. Jadi disesuaikan aja. Dan ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini udah aku siapin cetakan bulat diameter 5 cm dan sedikit minyak goreng. Ini untuk bahan olesnya ya teman-teman. Tujuan dioles minyak goreng di sini agar nanti kue nona manisnya itu nggak lengket. Jadi diusahakan ngolesnya ini harus rata ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini.
Kalau udah, lanjut kita oles untuk cetakan yang lain ya. Lakukan hingga selesai. Untuk mempercepat proses pengukusan, di sini aku menggunakan dua jenis cetakan ya teman-teman. Kalau untuk ide jualan, teman-teman boleh menggunakan satu jenis cetakan aja atau boleh disesuaikan dengan selera. Nah, ini aku menggunakan cetakan yang seperti ini ya. Dan lanjut kita oles ke semua cetakan. Nah, ini udah selesai dioles. Untuk tahap pertama kita menggunakan 30 cetakan dulu ya teman-teman. Dan untuk adonan pandan ini udah aku pindah ke dalam gelas ukur. Langsung aja kita tuang ke dalam cetakan. Untuk jumlahnya seperti ini ya teman-teman. Tuh masih ada sedikit sisa, nggak terlalu penuh. Atau boleh disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Kalau untuk ide jualan boleh setengah cetakan aja, biar lebih banyak dapatnya. Nah, seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah adonan pandan selesai dituang, lanjut kita tuang adonan santan. Ini udah aku pindah ke dalam plastik segitiga seperti ini ya teman-teman, untuk mempermudah. Teman-teman boleh menggunakan cara apa aja, disesuaikan ya. Nah, aku ambil satu. Dan ini udah aku gunting ujungnya, kecil aja ya teman-teman. Dan kita tuang di titik tengah adonan seperti ini. Nah, kalau mau rapi ini nuangnya pelan-pelan ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga ke semua cetakan ya. Nah, ini adonan santannya juga udah selesai dituang dan siap untuk dikukus ya. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya udah mendidih. Lanjut kita pasang saringan kukusannya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Ini apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk penutup pancinya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Nah, untuk apinya seperti ini. Setelah kurang lebih 30 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, kue nona manisnya udah mateng. Untuk lapisan putihnya juga nggak melebar kemana-mana ya teman-teman. Itulah tujuannya kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau misal tadi kita menggunakan api paling besar, itu pasti santannya itu atau lapisan putihnya itu udah melebar kemana-mana dan bentuknya nggak secantik ini. Dan ini kita biarkan dulu hingga kuenya benar-benar dingin ya. Setelah 10 menit, ini aku coba mau keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Ini kondisinya masih hangat. Apakah bisa dikeluarkan dari cetakan? Ternyata susah ya. Tuh, susah banget kan? Jadi harus benar-benar dingin teman-teman. Kalaupun bisa, hasil dari lapisan putihnya belum kokoh ataupun belum padat. Jadi masih jelek banget. Nah, ini ketika kue nona manisnya udah dingin, langsung aja kita lepaskan ya. Kita coba tekan pinggirannya seperti ini. Kemudian kita cek dulu yang putihnya udah kokoh apa belum. Nah, ini udah kokoh ya. Dan kita tekan. Tuh, mudah kan? Dan hasilnya juga cantik, nggak melebar kemana-mana ya teman-teman. Tuh, cantik banget. Dan maaf di sini aku menggunakan tangan karena ini buat makan sendiri. Kalau misal untuk ide jualan, aku saranin menggunakan plastik atau sarung tangan ya, agar kuenya ini nggak cepat basi teman-teman. Nah, ini aku coba lihat bentuk cetakan yang satunya karena tadi aku menggunakan dua jenis cetakan. Nah, hasilnya juga cantik banget, mudah untuk dikeluarkan ya teman-teman. Nah, ini dia kue nona manisnya udah selesai dikukus semua. Hasilnya sekitar 50 kue ya. Dan kalau yang masih di dalam cetakan itu masih panas, mau nungguinnya terlalu lama. Dan ini aku buatnya malam ya teman-teman, udah keburu ngantuk. Jadi langsung aja kita tes ataupun kita cobain ya. Kalau misal dipaksa keluar selagi masih panas, takutnya nanti bakal melebar kemana-mana. Nah, ini udah aku kasih sedikit potongan daun pandan agar warnanya lebih cantik ya teman-teman. Kalau mau dijadikan untuk ide jualan, cantiknya seperti ini. Mantap banget. Dan saatnya kita cobain hasil karya hari ini.
Nah, ini udah aku pindahin ke dalam piring. Aku mau cobain karena tadi banyak banget, jadi aku coba ambil 3 aja ya. Nah, ini aku coba potong menggunakan sendok. Terasa ini teksturnya lembut banget teman-teman. Tuh. Dan lumer bagian santan atau lapis putihnya. Cantik banget ya. Aku cobain dulu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jujur enak banget teman-teman. Rasanya manis, gurih, pandannya berasa, teksturnya super lembut. Ini enak banget. Cocok kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Mantap. Pertama, di sini sudah aku siapkan cetakan. Di sini aku pakai yang diameter 6 cm ya teman-teman. Boleh menggunakan cetakan jenis apa aja, disesuaikan dengan yang teman-teman punya ataupun disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan di sini udah aku siapin sedikit minyak goreng. Ini aku gunakan untuk olesannya. Jadi nanti ketika bolunya udah mateng, itu mudah dilepaskan dari cetakannya ya teman-teman. Caranya kita oles seperti ini menggunakan kuas. Kita oles rata ya, agar nanti mudah untuk melepaskan bolunya. Jadi harus benar-benar rata ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hal yang sama hingga ke semua cetakan. Nah, ini untuk semua cetakannya udah selesai dioles, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram ya teman-teman. Jadi kalau misal nggak punya timbangan bisa menggunakan takaran sendok. Lanjut kita tambahkan baking powder. Di sini aku pakai yang double acting sebanyak setengah sendok teh. Lalu sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh, dan lanjut diaduk rata ya. Setelah tercampur rata, ini untuk bahan keringnya kita sisihkan dulu ya. Dan di sini udah aku siapin santan sebanyak 250 ml. Di sini aku menggunakan santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita sisihkan juga ya. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya, tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan perasa vanila atau vanili bubuk 1/4 sendok teh. Dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini lanjut kita mixer ya teman-teman. Untuk pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu. Nah, seperti ini. Jika sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus di mixer hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam, tandanya udah selesai ya. Nah, ini untuk mixernya boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita masukkan bahan keringnya ya teman-teman. Di sini udah aku siapkan saringan. Lalu masukkan bahan keringnya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi kita memasukkannya itu secara bertahap agar mudah untuk mencampurkannya. Dan jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini dan lanjut kita mixer. Untuk pertama kita aduk-aduk dulu. Dan kita nyalakan mixernya kecepatan rendah aja ya. Dan kita mixer hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk memixernya jangan terlalu lama ya teman-teman. Lalu kita tuang santan. Nah, ini juga sama ya teman-teman, kita bagi menjadi 3 bagian.
Jadi kita tuangnya itu secara bergantian ya teman-teman, antara bahan kering dan juga bahan basahnya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Dan ketika memixer cukup gunakan kecepatan rendah aja. Nah ini teman-teman, untuk bahan kering dan juga bahan cairnya udah selesai dimasukkan semua. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata ya. Nah seperti ini. Nah ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan pasta pandan, kira-kira sebanyak 1 sendok teh atau boleh sesuai selera ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan lanjut diaduk rata ya. Setelah adonannya tercampur rata, nah ini udah selesai ya teman-teman. Tapi di sini aku mau campurkan dengan sedikit mesis pelangi atau boleh menggunakan mesis coklat, tapi ini opsional ya. Kalau misal nggak mau menggunakan mesis seperti ini juga nggak apa-apa. Nah ini aku tambahkan secukupnya aja ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Dan ketika mengaduknya ini cukup perlahan aja agar mesisnya itu nggak mudah hancur ya. Nah seperti ini. Nah ini udah selesai dan siap kita tuang ke dalam cetakan. Dan ini adonannya sudah aku pindah ke dalam gelas ukur untuk mempermudah menuangnya. Teman-teman boleh pakai cara apa aja ya. Nah kita tuang ke dalam cetakan seperti ini. Boleh hingga penuh atau 3/4 cetakan ya teman-teman. Disesuaikan aja. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai dituang ya. Setelah adonan selesai dituang, langsung aja kita kukus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Dan langsung aja kita pasang saringan kukusannya. Nah seperti ini. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Sembari menunggu adonannya dikukus, di sini sudah aku siapin juga cetakan bunga sakura yang udah aku oles dengan minyak goreng. Nah, di sini aku menggunakan 2 jenis cetakan ya teman-teman. Tujuannya untuk mempercepat aja. Kalau misal teman-teman untuk ide jualan, boleh menggunakan 1 jenis cetakan ya. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu pandan mininya udah mateng. Nah ini langsung aja kita keluarkan dari kelakat dan lanjut kukus untuk adonan yang lain ya teman-teman. Nah ini hasilnya. Setelah dikeluarkan dari kelakat, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Tuh, kalau kita mengolesnya rata, insya Allah nggak lengket ya. Caranya kita hentak-hentakan seperti ini. Tuh, cantik banget. Nah ini dia, bolu pandan mininya udah selesai dikukus semua. Hasilnya banyak banget teman-teman. Ada yang cetakan bunga sakura, ada yang cetakan putu ayu seperti ini. Ini hasilnya cantik banget. Semuanya bagus ya teman-teman. Dan ini hasilnya banyak. Aku dapat sekitar 42 bolu ya. Jadi kalau misal mau dijadikan untuk ide jualan, sangat recommended banget. Yuk langsung aja kita cobain hasil karya hari ini. Jujur ini warnanya cantik banget teman-teman. Hijaunya tuh kayak seger gitu. Dan aku coba belah ya. Terasa ini bolunya super lembut banget. Ketika ditekan menul-menul gitu, empuk. Tuh. Nah ini aku coba belah lagi teman-teman. Tuh serat-seratnya juga sangat halus ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mantep banget. Nah ini aku mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manisnya udah pas, teksturnya super lembut, gak seret di tenggorokan, pandannya juga berasa. Ini enak banget teman-teman, mantep banget kalau mau dijual. Dan aku cobain belah yang bunga sakura ya. Tuh cantik banget.
Masya Allah, seratnya halus banget ya teman-teman. Menggunakan cetakan yang lebih besar ternyata lebih terlihat teksturnya. Cantik banget. Kalau mau dijual, teman-teman boleh dikemas menggunakan mika persegi seperti ini. Tuh, jadi bentuknya lebih rapi dan juga bersih ya teman-teman. Kalau untuk harga jualnya, teman-teman boleh sesuaikan aja sama bahan, tenaga, dan juga harga pasaran di tempat teman-teman masing-masing. Kemungkinan berbeda-beda ya. Tuh, cantik banget. Jangan lupa cobain ini di rumah. Pertama, di sini udah aku siapin ketan putih sebanyak 500 gram yang sudah aku cuci bersih dan direndam selama 3 jam. Kalau mau direndam semalaman juga boleh ya teman-teman. Tujuan ketannya direndam dulu agar nanti ketika dimasak, ketannya ini cepat matang. Kemudian siapkan santan sebanyak 300 ml. Ini aku pakai kekentalan sedang ya. Lalu tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan diaduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan sebentar. Lalu siapkan wadah tahan panas. Kita masukkan ketan putihnya dan juga kita tuang santannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga semua ketan putihnya ini mengenai santannya. Dan diusahakan terendam ya. Kalau udah, selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan. Jadi nanti lapisan ketannya ini bisa wangi pandan ya teman-teman, dan rasanya itu lebih enak. Nah, boleh kita ikat simpul, kemudian diremas-remas. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi ketan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang. Dan kalau teman-teman menggunakan panci yang harus dilapisi serbet, dilapisin ya agar airnya tidak menetes. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, buka dulu penutup pancinya. Dan kita aduk-aduk agar ketannya ini matangnya bisa merata teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah selesai diaduk, lanjut kita kukus selama 15 menit atau hingga matang. Tetap menggunakan api sedang. Sembari menunggu ketannya dikukus, kita siapin loyang. Di sini aku pakai yang ukuran 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman, hingga ke dinding-dindingnya. Dan kita lapis dengan daun pisang. Kalau misal nggak ada, boleh pakai plastik ya. Kalau pakai daun pisang ini hasilnya nanti lebih wangi teman-teman. Dan kita oles dengan minyak goreng. Kalau udah, ini loyangnya boleh kita sisihkan dulu. Dan setelah 15 menit kemudian, ini ketannya sudah matang. Boleh kita cicipin. Kalau misal udah empuk, udah matang, itu langsung aja kita angkat ya. Boleh kita haluskan sedikit seperti ini teman-teman menggunakan spatula atau sendok. Jadi nanti agar ketannya ini lebih halus teman-teman. Tapi kalau nggak mau dihaluskan juga nggak apa-apa ya. Nah, aku juga sekedar aja kok, nggak nyampe halus banget. Kemudian kita tuang ke dalam loyang yang udah kita siapin tadi. Ini kita tuang semuanya ya. Dan lanjut kita ratakan hingga ke seluruh permukaan loyang. Dan kita tekan-tekan agar lapisannya ini padat. Jadi nanti ketika lapisan hijaunya atau lapisan pandannya dituang, itu nggak merembes ya teman-teman. Atau kalau mau lebih rapi lagi, bisa menggunakan alat penekan kue seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita buat untuk lapisan pandannya. Siapkan blender, lalu gunting daun pandan sebanyak 10 lembar atau boleh sesuai selera. Tuang air sebanyak 200 ml atau setara 1 gelas belimbing. Dan ini kita blender dulu ya teman-teman.
dan hasilnya seperti ini. Jangan lupa disaring agar tidak ada serpihan atau sisa-sisa dari daun pandannya. Kalau udah selesai disaring, untuk jus pandannya kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin wadah dan pecahkan 3 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram atau setara 12 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Setelah mulai tercampur rata, selanjutnya kita tuang santan kental sebanyak 500 ml. Kalau untuk takaran gelas belimbing sekitar 2,5 gelas. Untuk 1 gelas setara 200 ml ya teman-teman. Diusahakan menggunakan santan yang kental dan dari kelapa murni agar rasanya lebih gurih dan lebih enak. Dan ini kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu protein sedang sebanyak 80 gram atau setara 8 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram atau setara 5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram ya. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang jus pandannya ya teman-teman. Seperti ini aku tuang semuanya. Dan lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Agar warnanya lebih cantik, boleh tambahkan dengan pewarna makanan. Di sini aku pakai hijau tua sekitar 3-5 tetes. Atau boleh sesuai selera ya teman-teman. Ini aku menambahkannya sedikit demi sedikit dulu. Kalau udah rata, lanjut kita tuang ke dalam wajan. Sebelum dituang, jangan lupa disaring dulu agar tidak ada sisa-sisa atau serpihan dari bahannya ya teman-teman. Nah, seperti ini masih ada tepung yang bergerindil. Jadi kalau disaring nanti hasilnya lebih lembut. Dan kita masak di atas kompor menggunakan api paling kecil dan terus dimasak dan sambil diaduk ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal. Nah, setelah mulai mengental seperti ini, langsung aja kita matikan api kompornya. Jadi nggak sampai mendidih ya. Dan lanjut kita tuang ke dalam loyang. Agar hasilnya lebih halus lagi, boleh kita saring seperti ini teman-teman. Nah, kalau misal ada yang udah mengental, ini nggak apa-apa. Kita saring aja agar lebih halus. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk lapisan pandannya juga udah selesai ya teman-teman. Lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit hingga lapisan santannya ini benar-benar tanak dan matang sempurna. Dan jangan lupa penutupnya dilapisi serbet ya. Setelah 40 menit, nah ini hasilnya. Alhamdulillah kuenya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari panci dan tunggu hingga benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, nah ini untuk lapisan pandannya juga udah set ya teman-teman. Lanjut kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Lalu beri alas dan dibalik. Insya Allah ini nggak lengket, yang penting dioles rata ya. Dan kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget dan nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Tuh. Dan lanjut kita lepaskan daun pisangnya.
Nah ini hasilnya teman-teman, Masya Allah cantik banget. Perlapisannya juga bagus, nggak merembes sama sekali. Jadi tadi ketika memadatkan ketannya itu harus benar-benar dipadetin ya teman-teman. Dan langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan selera. Kalau untuk jualan teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Nah ini dia kue talam ketan pandannya udah jadi, hasilnya cantik banget. Warna hijaunya juga bagus ya teman-teman. Cocok dijadikan untuk ide jualan atau sajian atau cemilan di rumah juga boleh. Dan ini buatnya mudah, insya Allah anti gagal ya. Tuh hasilnya cantik banget, perlapisannya juga bagus, nggak merembes sama sekali. Yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Manisnya menurut aku udah pas, teksturnya lembut, nggak keras sama sekali. Enak, manis, gurih. Ini mantap, rasa pandan dari daun pandan alaminya itu berasa banget teman-teman. Dan enak. Teman-teman juga bisa cobain ini di rumah ya. Insya Allah pemula anti gagal. Dan ini aku coba potong menggunakan sendok. Tuh, terlihat lembut ya teman-teman. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.